Shalom saudara, Tuhan Yesus dalam amanat agung meminta kita untuk memuridkan dan kita sendiri harus menjadi seorang murid. Namun banyak orang yang menganggap menjadi seorang murid itu susah dan tidak menyenangkan. Padahal sesungguhnya hal itu justru sangat berguna bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas jati diri seorang murid. Dalam bahasa aslinya, murid berarti seseorang yang belajar. Dalam Alkitab, memuridkan adalah cara untuk memperluas kerajaan Allah. Inilah yang Tuhan Yesus lakukan selama pelayanannya di bumi ini. Ia mengajar dan melatih murid-muridnya untuk pada akhirnya diutus menjadi saksi. Dalam kitab para rasul, kita menemukan bahwa para rasul melakukan hal yang sama dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Sehingga jumlah murid semakin bertambah di seluruh dunia sampai sekarang. Tentunya, hal ini tidak berarti semua orang percaya harus menjadi guru atau pengkhotbah. Namun sebagai murid, kita harus menjadi saksi melalui seluruh aspek kehidupan kita. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Russell McCann dan Marcia Webb pada tahun 2012 menunjukkan bahwa orang yang rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan cenderung lebih setia kepada Yesus dan kuat dalam menghadapi tantangan. Hal ini sesuai dengan firman Tuhan yang berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Itulah sebabnya kita harus lebih banyak membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar pola pikir dan iman kita lebih kuat dalam menghadapi tantangan dan pergumulan hidup kita. Selain itu, kita juga dihadapkan dengan bahaya pengajaran sesat. Pengajaran sesat merupakan pola serangan iblis sejak di Taman Eden hingga akhir zaman. Karena iblis adalah bapa pendusta dan metodenya adalah dengan tipu muslihat. Untuk menghadapi tipu muslihat iblis adalah dengan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Namun ada orang-orang Kristen yang tidak terlalu suka dengan pengajaran karena dianggap sebagai sesuatu yang rumit dan membosankan. Akibatnya, ada orang Kristen yang menganggap pengalaman rohani lebih penting daripada pengajaran. Mari kita renungkan ilustrasi ini. Mana yang Anda pilih? Melihat laut dari tepi pantai atau melalui sebuah peta? Berada di tepi pantai dan melihat laut secara langsung tentu memiliki kesan yang menyenangkan dibandingkan saat kita melihatnya melalui sebuah kertas yang terasa membosankan. Pengalaman rohani sama seperti melihat laut secara langsung dari tepi pantai, pasti lebih menyenangkan. Namun dengan menggunakan peta, kita dapat menyeberangi lautan dan peta dibuat berdasarkan pengalaman banyak orang. Pengajaran sama seperti peta, sepertinya membosankan, tetapi pengajaran disusun oleh orang-orang yang sudah mengalami banyak pengalaman rohani. Dan pengajaran memberikan perspektif yang lebih luas dibandingkan pengalaman rohani kita secara pribadi. Jadi, pengalaman rohani dan pengajaran sama pentingnya. Asumsi lainnya adalah menganggap pengajaran sebagai sumber perpecahan gereja. Namun, tidak semua perpecahan adalah sesuatu yang buruk, terutama ketika berhadapan dengan pengajaran yang bertentangan dengan Alkitab. Albert Mohler menggunakan istilah theological triage, yaitu metode untuk menentukan tingkat kekritisan sebuah pengajaran. Tingkat pertama, yang paling kritis, yaitu pengajaran dasar yang mempengaruhi keselamatan seseorang, yaitu pengajaran mengenai Alkitab adalah firman Tuhan, ketritunggalan Allah, ketuhanan Yesus, karya penebusan, keselamatan karena kasih karunia melalui iman hanya kepada Yesus Kristus. Pada tingkatan ini, maka perbedaan pengajaran sekecil apapun tidak dapat ditoleransi, sehingga penolakan dan perpecahan dapat diterima, bahkan mungkin harus terjadi dan tidak dapat dihindari. Tingkat kedua adalah pengajaran yang tidak mempengaruhi keselamatan, namun berpotensi memisahkan gereja. Contohnya, pengajaran mengenai kepastian keselamatan, metode baptisan air, serta baptisan dan karunia Roh Kudus. Mungkin saja kita memiliki doktrin yang berbeda dengan gereja non-Pentakostal, namun kita tidak dapat mengatakan bahwa mereka tidak diselamatkan selama mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tingkat ketiga, pengajaran yang berbeda namun tidak esensial untuk memisahkan gereja, seperti pengajaran mengenai urutan peristiwa Second Coming dan akhir zaman.
Tanpa mengenali tingkat kekritisan pengajaran ini, maka kemungkinannya perbedaan pengajaran sekecil apapun dapat mengakibatkan perpecahan. Di sisi lain, terjadi kompromi yang berbahaya ketika pengajaran yang bertolak belakang diterima di dalam gereja. Lalu, apa langkah praktis yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang murid yang sejati? Mulailah dengan membaca Alkitab setiap hari, mendengarkan khotbah dan pengajaran yang sehat dari gereja, serta mengikuti kelas-kelas pengajaran KOM di gereja kita. Ingat, seorang murid itu belajar. Belajar adalah sebuah usaha yang memerlukan ketekunan. Tuhan menegur bahkan mengutuk orang yang malas, baik yang malas bekerja maupun yang malas belajar. Marilah kita bertekun dalam pengajaran, dan Tuhan berjanji akan mempertajam telinga kita sebagai seorang murid. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, selamat hari Minggu. Pagi hari ini kita bersama-sama dalam ibadah online GBI Darul Wangsa Square. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan sama-sama memuji Tuhan. Ku diberi kuasa, haleluya. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan atas gereja-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Amin. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Kasih Tuhan. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Amin. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu dahsyat Tuhan. Haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan kami tahu Engkau ada di tempat ini. Engkau ada dalam setiap kami Tuhan. Dan kuasa-Mu dinyatakan pagi ini atas setiap kami. Tuhan Engkau baik. Terima kasih Bapa. Terima kasih Abba. Terima kasih kami terus menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat
karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat Yes Lord. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Yes, Lord. Kemenangan terjadi di sini. Senap jiwaku memuji, sungguh besar, sungguh besar Kau Yesus. Senap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, senap jiwaku ya Tuhan. Senap jiwaku memuji, sungguh besar Kau Yesus. Sungguh besar Kau Yesus. Segenap hati kami menyembah-Mu. Senap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Kesembuhan, kesembuhan terjadi. Kelepasan, kelepasan terjadi di sini. Haleluya, Haleluya. Jesus. Kau dahsyat Tuhan. Kesembuhan, kelepasan terjadi di tempat ini.
Haleluya. 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 Jesus, kami sembah, kami muliakan nama-Mu. Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang menyembuhkan. Haleluya. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan, glory bagi-Mu Yesus. Haleluya. Oh. Haleluya. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu, haleluya, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada mari katakan sekali lagi. Sebab Kau besar Tuhan. Sebab Kau, yes Lord, perbuatan-Mu ajaib Tuhan. Yes Lord, haleluya. Tiada saja Tuhan. Sebab, amin. Amin Tuhan. Haleluya. Tiada seperti Engkau. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tidak ada yang seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti sekali lagi. Tiada seperti, katakan Yesus. Haleluya, haleluya, oh, haleluya. Mari sorak-sorai buat Tuhan. Dia yang layak terima pujian, hormat dan kemuliaan. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, dan perbuatan-Mu ajaib ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, pagi hari ini lewat kebenaran-Mu ada kemerdekaan, ada kesembuhan. Lewat kebenaran-Mu kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Abah, di dalam nama Yesus. Shalom Bapak dan Ibu, saudara yang kasih Tuhan. Biarpun saya tidak jumpa lihat wajah-wajahnya yang bersama-sama pada hari ini, tetapi saya tahu semuanya pasti sehat dan penuh semangat yang luar biasa. Dan kita boleh beri tepuk tangan lebih dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Pendeta Bambang Rianto yang sudah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada saya. Kiranya pesan-pesan Tuhan ini boleh menjadi berkat untuk setiap kita yang bersama-sama ikut di dalam ibadah online pada hari ini. Baik Bapak dan Ibu saudara yang kasih Tuhan, kalau Bapak dan Ibu saudara semuanya melihat ada di belakang saya ada latar belakang, itu ada satu tema. Dan temanya itu apa? Temanya itu apa? Resep yang manjur. Resep yang manjur. Nah mungkin bertanya-tanya, apa sih itu resep yang manjur? Itu seperti apa sih resep yang manjur? Mari sama-sama kita buka di dalam Filipi
pasal yang keempat dari ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Kita boleh sama-sama membacanya. Filipi pasal yang keempat dari ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Ayo kalau sudah ketemu semuanya kita membacanya bersama-sama. Filipi 4 dari ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Siap semuanya membaca bersama dengan saya? 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan saudara dan saya kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Luar biasa ayat ini. Biarpun kita membacanya hanya 2 ayat saja, tetapi ayat ini saya percaya amat sangat powerful buat kita semuanya. Saudara, Tuhan mengingatkan kepada kita dengan satu kata-kata dia buka yang pertama, janganlah kamu khawatir, janganlah hendaknya kamu khawatir. Kenapa sih kita tuh gak boleh khawatir, kenapa? Kalau saya tanya siapa yang tidak pernah khawatir, pasti gak ada yang angkat tangan. Kalau saya tanya siapa yang pernah khawatir, saya pun pasti juga akan angkat tangan. Karena kita semua pernah mengalami kekhawatiran. Apalagi di dalam situasi daripada pandemi pada hari-hari ini. Kita khawatir akan masa depan kita. Kita khawatir akan bagaimana keluarga kita. Kita khawatir akan bagaimana usaha kita. Kita khawatir bagaimana pelayanan kita. Kita khawatir bagaimana kesehatan kepada kita semuanya. Nah, tetapi Tuhan datang kepada kita. Janganlah kamu khawatir. Saudara yang kasih Tuhan, kenapa Tuhan tidak menghendaki kita khawatir? Saudara, ada satu kisah yang tentu menjadikan, tetapi ini menjadi pelajaran buat kita semuanya. Ada seorang chef daripada kapal pesiar yang bekerja di kapal pesiar dan dia keliling dunia naik kapal itu untuk memasak kepada para penumpang daripada kapal pesiar tersebut. Saudara, dengan kondisinya pada waktu itu sehingga akhirnya kapal pesiar itu tidak boleh beroperasi. Dan mau tidak mau ini chef ini yang sudah bekerja bertahun-tahun dia harus di PHK. Dan tentu hancur hatinya. Dia pulang kembali lagi ke rumahnya dan pada waktu itu dia sungguh sangat mulai merasakan kekhawatirannya. Apalagi dia cari pekerjaan dan ternyata pekerjaan tidak dapat didapatkan dengan mudah. Dan mau tidak mau dia harus hidup dengan istri dan anak-anaknya. Akhirnya tabungannya makin lama makin susut, makin lama makin susut. Makin lama dia makin khawatir. Dan ternyata kekhawatirannya itu menguasai hidupnya. Sehingga dia mengalami stres, dia mengalami depresi, dia mengalami ketakutan yang luar biasa. Satu waktu dia panggil istrinya, dia bilang kepada istrinya, "Ma, tolong belikan bahan-bahan saya mau bikin makanan yang enak." Jadi istrinya dibekali uang dan istrinya disuruh pergi ke pasar untuk membeli bahan-bahan. Saudara, selesai dia pulang ini istri dari pasar dan sampai di rumahnya ini istri sudah merasa gak enak di dalam dirinya dia. Kenapa? Karena biasanya pintu utama dari rumahnya mereka tuh dikunci. Tetapi kali ini boleh dibuka dengan begitu mudah. Dan dia masuk ke dalam dan sungguh amat sangat mengejutkan. Yang terjadi ternyata suaminya yang dikasihi. Yang sangat sudah bersama-sama dengan dia sekian lama. Ternyata menggantung diri di kamar tidur mereka. Karena apa? Karena ada kekhawatiran di dalam kehidupannya. Jadi rupanya ini bertambah besar. Saudara, kalau saya berikan contoh, di sisi sebelah kanan saya itu adalah dinding daripada janji Tuhan. Dinding daripada janji Tuhan. Dan di sebelah kiri daripada saya itu adalah dinding daripada kekhawatiran. Saudara pergi kemana? Saudara pergi kekhawatiran ke sebelah kiri. Saudara berjalan hari lepas hari tambah khawatir. Dan alhasil apa yang terjadi? Pada waktu kita menuju kepada dindingnya sebelah kiri di mana di situ adalah tembok kekhawatiran. Maka kita akan jauh apa makin dekat sama janji Tuhan? Makin jauh.
Kita pasti akan makin jauh daripada dinding, yaitu dinding janji-janji Tuhan. Bukankah janji Tuhan pada hari-hari ini buat setiap orang percaya? Aku akan menyertai engkau, janganlah kamu khawatir. Aku akan menyediakan apa yang menjadi kebutuhanmu. Bukankah itu menjadi janji-janji Tuhan? Aku akan melakukan pemeliharaan buat keluargamu. Bukankah itu semua janji-janji Tuhan yang ada di dinding sebelah kanan? Untuk itu saudara, saya mau ajak mulai pada pagi siang hari ini semuanya. Untuk kita mulai berbalik daripada dinding yang dari sebelah kiri ini menuju kepada dinding yang ke sebelah kanan. Supaya apa? Kita menjauhkan kekhawatiran kita. Tapi kita makin mendekatkan diri kita kepada dinding, yaitu janji-janji Tuhan. Dan waktu kita makin mendekatkan, saya sangat yakin setiap saudara pasti dipenuhi dengan janji-janji Tuhan. Kembali katakan amin. Nah saudara yang kasih Tuhan, kalau ada di antara saudara pada hari ini yang bersama-sama mengikuti dari online ibadah ini, dan saudara mengalami kekhawatiran seperti itu, ternyata Tuhan kasih resep. Kasih apa? Kasih resep. Kalau kita pergi ke dokter dan kita sakit, dokter kasih kita tulis satu resep. Dan itu kita tebus obatnya, kita minum itu obat, dan kita kembali lagi menjadi orang yang sehat. Demikianlah juga. Di dalam segala perkara saya mau katakan, semuanya ada jalan keluar bersama dengan Tuhan. Semuanya pasti ada jalan keluar bersama dengan Tuhan. Dia kasih tuntunan-tuntunan, resep-resep kepada kita. Apa yang harus kita lakukan. Jadi Tuhan pesankan kepada kita. Makanya saya tulis itu judul adalah resep yang manjur. Saudara, apa itu resep yang manjur? Yang pertama tadi bicara apa? Dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Berbicara kalau kita khawatir, kalau kita mengalami ketakutan. Tuhan minta yang pertama, resep yang pertama yang manjur adalah kita berdoa. Apa? Berdoa. Nah, kita diminta oleh Tuhan nomor satu kita berdoa. Kenapa sih kita mesti berdoa? Saudara mesti ketahui. Itu doa orang benar bila dengan yakin didoakan. Sangat besar kuasanya. Doa yang saudara naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mau katakan itu membuat bantet kekhawatiran. Jadi kalau saudara adalah seorang yang tahu bikin roti. Itu adonan roti terigu sama air. Saudara campur dengan ragi. Lalu saudara masukkan dalam baskom, tutup. Sama lap ataupun kain yang rada demek. Apa yang terjadi? 1 jam kemudian itu adonan yang sebesar kepal tangan itu menjadi makin besar. 2 kali lipat makin besar. Kalau saudara memelihara kekhawatiran itu seperti adonan yang saudara tutup dan akhirnya makin lama makin besar, makin membesar. Tapi puji Tuhan ada resep yang manjur yang Tuhan sediakan. Yaitu apa? Doa. Berdoa. Waktu kita berdoa, membuat itu adonan, membuat kekhawatiran itu makin lama bukan makin membesar, tapi justru makin ciut, makin kecil, dan akhirnya hilang sama sekali. Saudara, di tengah-tengah hari ini, di tengah-tengah situasi pandemi yang tentu kita tidak tahu sampai kapan semuanya. Pesan Tuhan kepada kita, jangan pernah tinggalkan doa. Lukas pasal yang ke-18, bagaimana ada satu cerita pesan daripada Tuhan buat kita semuanya. Jangan kamu jemu-jemu untuk berdoa. Lalu dia kasih gambaran bagaimana ada satu orang janda, dia datang sama hakim yang tidak takut sama Tuhan. Seorang hakim yang galak, dia datang, dia minta supaya itu hakim membela dia punya urusan, mengabulkan permintaannya dia. Datang sekali nggak dianggap, datang 2 kali dicuekin, mungkin datang 3 kali diusir sama itu hakim. Tapi ini ibu, ini janda nggak putus-putusnya, dia datang terus. Akhirnya ini hakim barangkali elus-elus dada. Ya udah dah kalau begitu, saya kabulkan aja dah ini permintaan daripada ini janda. Dan akhirnya ini janda permintaannya itu dikabulkan oleh ini hakim. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan pesan kepada kita, ayo jangan jemu-jemu untuk berdoa. Siapa tahu, saya ulangi kembali, siapa tahu besok itu Tuhan kasih jawaban. Betul? Siapa tahu besok lusa itu Tuhan kasih jawaban. Siapa tahu nanti
nanti sore, besok pagi, entah kapan dalam waktu yang singkat segera. Apa yang saudara doakan dengan terus tidak berjemu-jemu, itu Tuhan kasih jalan. Tapi karena kita udah jemu, kita udah bosen, Tuhan kok nggak dijawab ini. Udah doa sekian lama, udah kita bergumul sekian lama. Mana sekarang sampai sekarang nggak ada jawaban doa daripada kami semuanya. Saya mau katakan, jangan pernah kita putus asa. Tetap kita tidak jemu-jemunya untuk berdoa. Boleh kembali bilang amin. Untuk itu saudara, ayo bilang ke kanan kiri di rumah-rumah setiap saudara. Katakan jangan jemu-jemunya untuk berdoa. Ayo bilang kanan kiri, jangan jemu-jemunya untuk berdoa. Lalu resep yang kedua, yang luar biasa. Yang sama luar biasanya dengan resep yang pertama. Yaitu sambil kita berdoa, kita suruh ngapain? Mengucap syukur. Nih sekarang kan kita ada nih di dalam tahun Pei Alef. Berbicara mengenai apa? Mengenai kita punya mulut. Mengenai apa? Kita punya perkataan. Saudara, saya mau ingatkan kembali. Mungkin saudara sudah pernah dengar. Tetapi biarlah ini menjadi ingatan kembali buat kita. Pada waktu setiap kita, orang-orang percaya, kita memperkatakan sesuatu. Sebenarnya kita itu sedang menanam benih. Sedang apa? Menanam benih. Waktu saudara menanam benih, mungkin benih itu benih pohon mangga, mungkin benih itu pohon pisang, mungkin benih itu pohon jambu, maka akan muncul satu pohon sekian lama kemudian. Nah, tergantung benihnya nih seperti apa nih. Kalau benihnya saudara ini benih yang jelek, maka ini pohon mangga menghasilkan buah yang asam, yang busuk, wah pokoknya nggak enak. Kalau saudara tanam benih buah mangga yang baik, maka waktu dia menjadi besar dan saudara petik hasilnya, maka yang terjadi adalah buah mangga yang sungguh sangat harum dan manis. Saudara, Tuhan ingatkan pada kita, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Barang siapa menggemakan akan makan buahnya. Jadi buah apa yang saudara mau makan pada hari-hari ini? Apakah buah berkat? Apakah buah janji firman Tuhan? Apakah buah yaitu kekuatan daripada Tuhan? Atau buah apa yang saudara mau terima daripada Tuhan? Tuhan ingatkan kepada kita. Ayo mulai hari ini karena ini adalah tahun Pei Alef. Yaitu Tuhan ingatkan perkataan-perkataan kita. Biar mulai hari ini perkataan-perkataan kita yang keluar dari mulut kita. Yaitu perkataan yang membangun. Perkataan yang firman Tuhan. Perkataan yang memberkati setiap banyak orang. Dan saudara harus tangkap. Pada waktu kita memperkatakan yang membangun. Perkatakan firman Tuhan. Setiap orang yang dengar perkataan saudara. Pasti mereka akan diberkati oleh Tuhan. Tapi jauh lebih diberkati, yaitu setiap saudara yang memperkatakan firman Tuhan. Itu pasti akan terjadi, digenapi dalam setiap hidup kita sebagai orang-orang percaya. Saudara hati-hati, karena firman Tuhan katakan kepada kita, setiap perkataan yang kita katakan, satu kali kelak harus kita pertanggungjawabkan. Jadi setiap kita memiliki bagian untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita perkatakan. Saya mau ajak kita semuanya. Ini adalah dua resep yang manjur. Pada waktu saudara mengalami kekhawatiran, pada waktu saudara mengalami kegelisahan, maka Tuhan kasih resep nomor 1, kita berdoa. Dan jangan jemu-jemu untuk berdoa. Nomor 2 yang kita mesti lakukan, yaitu mengucap syukur apapun juga. Kita tidak mengucap syukur waktu kita sudah disembuhkan. Kita bukan yang mengucap syukur waktu kita punya bisnis diberkati oleh Tuhan. Bukan. Tapi justru kita mengucap syukur waktu sakit penyakit kita pun belum disembuhkan oleh Tuhan. Waktu usaha kita pun dalam kondisi yang tidak baik. Waktu keluarga kita dalam kondisi yang belum baik. Tapi kita tetap mengucap syukur dalam segala perkara. Karena itulah yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Saudara, waktu kita khawatir, waktu kita mengalami kegelisahan dan ketakutan, lalu kita bawa ini 2 resep Tuhan, yang Tuhan boleh berikan resep yang manjur dan kita lakukan, apa yang akan kita dapatkan? Ayat yang ke-7, ayo kita baca. Ayat yang ke-7 sama-sama. Luar biasa, apa yang kita dapatkan? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kalau kita yang khawatir, pasti gak ada damai sejahtera.
yang ada ketakutan, yang ada kegelisahan. Tapi begitu kita datang dan kita melakukan resep yang majur daripada Tuhan, yaitu doa dan mengucapkan syukur, maka yang terjadi kita mengalami damai sejahtera, sukacita yang Tuhan sediakan buat kita semuanya. Baik saudara yang kasih Tuhan, saya tidak panjangkan ini firman Tuhan. Biar ini firman Tuhan menjadi rema di dalam setiap kita. Mulai hari ini, saudara, waktu kita khawatir, ingat baik-baik. Saya kembali ulangi, ingat baik-baik. Ada 2 resep yang manjur yang Tuhan sediakan buat kita. Yaitu tetap kita berdoa dan tidak jemu-jemunya kita berdoa. Dan yang kedua, kita mengucap syukur di dalam segala perkara. Nanti hasilnya adalah apa? Ada damai sejahtera, ada sukacita yang Tuhan sediakan buat kita. Mari saya ajak kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Kalau ada di antara saudara yang mungkin duduk di tempat saudara masing-masing, ayo saya ajak kita bangkit berdiri dan kita sama-sama berdoa. Mari saya ajak kita untuk meletakkan tangan kanan kita di dada kita dan mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Engkau melihat setiap umat-umat-Mu yang mengikuti ibadah secara online pada pagi siang hari ini. Tuhan tolong mereka, kuatkan mereka, teguhkan mereka. Roh kekhawatiran seandainya pun ada di antara umat-umat-Mu yang kudus Tuhan. Tuhan tolong jamah mereka Tuhan. Biar mereka terus membawanya dan tidak pernah jemu-jemunya untuk tetap berdoa. Dan di dalam doa mereka tetap mengucap syukur. Biarpun mereka belum disembuhkan ataupun sudah disembuhkan. Belum diberkati ataupun sudah diberkati. Sudah dipulihkan ataupun belum dipulihkan. Mereka tetap mengucap syukur di dalam segala perkara. Karena itulah yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Kami boleh bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Waktu kami melakukan 2 resep manjur yang Tuhan boleh sediakan buat kami. Maka yang akan terjadi adalah damai sejahtera. Ada sukacita di dalam Tuhan. Dan itu semuanya ada di dalam hidup kami. Dan ada di dalam setiap keluarga kami. Berkati kami semuanya dengan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan. Bapak Pendeta Bambang Rianto dan semua penggembalaan dan semua umat-umat Tuhan. Tuhan berkatinya berlimpah-limpah dalam segala perkara, keberhasilan dan keberuntungan menyertai setiap perjalanannya. Kami boleh meteraikan setiap doa kami dengan segala penuh ucapan syukur yang boleh berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Sampai jumpa kembali. Tuhan memberkati kita. Amin. Sama-sama mengimani dan declare tentang Pentakosta ketiga ini. 1, 2, 3. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Saat ini terimalah damai sejahtera yang melampaui segala sesuatu dari Allah Bapa. Terimalah belas kasihan Tuhan Yesus yang tidak ada taranya. Dan kuasa Roh Kudus yang semakin hari semakin ditambah-tambahkan kepada kita. Mulai saat ini sampai Maranatha. Dan semua yang punya pengharapan ini bersama-sama katakan amin.